Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran teknologi layanan jaringan dan administrasi server jaringan. Saya mau ngebahas pertanyaan kalian. Dari 23 siswa yang merespon mata pelajaran saya cuman ada 3 orang, Abdullah, Rio Ramadhani, Rio Ramadhani sama Tristiawan Rio. Oke, terima kasih. Saya mau ngebahas, jadi cuman untuk minggu ini cuman 3 orang ini yang saya absen, yang lain nggak saya anggap kehadirannya di mata pelajaran online saya. Pertanyaan pertama, ini mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Pertanyaan dari Abdillah, bagaimana sih cara konfigurasi protokol SIP? Abdillah, baca dengerin lagi video saya yang di atas, bagaimana sih cara konfigurasi protokol SIP-nya. Saya ulangin sekali lagi, itu kita harus menyediakan sebuah komputer dulu, kemudian kita install OS-nya, OS yang menggunakan Ubuntu biar open source, biar gratis. Kemudian kita install aplikasinya namanya Asterix. Kemudian kita konfigurasi protokol SIP-nya. Baca lagi di atas di video saya, di konfigurasi protokol SIP-nya itu sudah jelas langkah-langkahnya. Terima kasih Abdillah sudah merespon. Kemudian pertanyaan dari Rio Ramadan, apa fungsi extension matching logic? Rio, terima kasih juga pertanyaannya, saya hargai itu. Kemudian pertanyaan kamu ini saya sudah bahas di video. Coba review lagi, back lagi sedikit, ada saya jelasin extension magic logic itu buat apa. Kemudian pertanyaan dari Tristiawan Rio, bagaimana cara mendapatkan aplikasi Asterix? Bagaimana cara mendapatkannya? Kita kalau untuk menggunakan Ubuntu ada 2 cara, sama aja kayak kalian menggunakan Windows, bisa di download secara online, bisa di download aplikasinya dulu baru kemudian diinstal. Sama, aplikasi Asterix ini sama seperti kalau kita penggunaan di Windows versi Windows, tapi yang digunakan pada teknologi layanan jaringan ini OS yang gunain Linux saya pakai yang Ubuntu. Terima kasih untuk 3 siswa yang merespon ini. Kemudian saya mau pindah ke administrasi sistem dalam jaringan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 siswa dari 23 siswa yang merespon cuma 5 siswa. Saiful Anwar, pertanyaannya aplikasi yang dibuat oleh vendor private apa saja? Oh, banyak. Jadi yang namanya judulnya aja kan sudah private. Yang namanya private berarti tidak di-share di public. Contoh yang tidak di-share di public itu istilahnya aplikasi yang nggak ada di Play Store. Contoh kalau kalian masih bingung, misalnya aplikasi pada teller bank. Pada teller bank itu aplikasinya sifatnya private, artinya cuma orang-orang tertentu yang bisa diinstalkan aplikasi itu. Aplikasinya itu tidak di-share ke publik, atau istilahnya cara gampangnya aplikasi itu tidak di-share di Play Store. Cuman orang-orang tertentu aja bisa menggunakan aplikasi itu, contoh aplikasi teller pada bank. Muhammad Abdillah, makasih pertanyaannya. Apa itu registered code? Registered code kalian baca lagi di video saya sudah jelasin registered code-nya. Registered code itu apa? Coba pelan-pelan dibaca lagi video saya. Tristiawan Rio, terima kasih pertanyaannya. Contoh aplikasi Dynamic, Privat, sama Everal Code. Dynamic ini aplikasi yang dipublish, siapapun boleh pakai, siapapun boleh menggunakan, siapapun boleh download. Logikanya kalau kalian di Play Store itu kan ada aplikasi yang hitungannya free, gratis, ada juga aplikasi yang berbayar tapi tetap di-share ke publik, itu judulnya aplikasi Dynamic. Aplikasi private sama kayak pertanyaan si Saiful tadi, cuma orang-orang tertentu yang bisa menggunakan, tidak di publik, tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi tersebut, contohnya aplikasi bank. Kemudian
aplikasi ephemeral code. Ephemeral code itu contohnya kayak code UTP, code RJ45. Code ephemeral code ini fungsinya code yang langsung terkoneksi ke jaringan IP. Paham ya? Code yang langsung terkoneksi di jaringan IP. Itu apa contohnya? Code kalian yang buat internetan, code RJ45 itu termasuk ephemeral code. Atau port semacam port USB yang kalian port USB yang kalian pada modem itu masuk ke dalam jenis ephemeral code, port yang langsung terkoneksi ke dalam jaringan IP. Kemudian RIJA SSH ini Secure Shell Connection. Ini fungsinya sebuah aplikasi biar kita bisa istilahnya mengedit, mengeksekusi, melakukan apapun dari dalam sebuah server, tapi menggunakan jarak jauh. Misal servernya ada di sekolah, terus kalian ada di rumah, gimana caranya kita tetap bisa mantau sih, kita tetap bisa ngotak-atik server itu sih? Gimana caranya? Itu menggunakan protokol SSH. Biasanya protokol SSH ini sudah banyak digunakan untuk penggunaan jarak jauh. Kemudian pertanyaan dari Rio Ramadhani, apa tujuan dibuat FTP? FTP File Transfer Protocol ini fungsinya untuk kalian misalnya dalam suatu jaringan, misalnya kita di sekolah aja deh, ada sebuah server, kalian bisa sharing data, istilahnya ngambil data, upload data, download data, itu namanya fungsinya FTP. Biasanya FTP ini biar gampang, interface-nya itu bentuk web. Jadi di web itu kan biasanya ada status, kita bisa download, bisa upload. Nah itu kerjaannya si FTP. Terima kasih. Ini untuk pertanyaan, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada 5 orang siswa, 5 orang yang saya absensi. Kemudian teknologi lain jaringan dari 23 cuma 3 siswa yang aktif. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.